Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Kang Gopud jadi kurir para dewa. Dan ini bagian ke-9 dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Kemudian kita dibawa ke sisi Lucio. Saat itu, Lucio berhasil keluar dari gua itu, sembari terbang melayang di atas salju. Lucio terisak-isak menangis di sepanjang jalannya. Ia merasa kecewa pada Hajun yang tidak mengerti dengan perasaannya. Dia benar-benar bodoh. Tidak peduli seberapa kuatnya Hajun, dia tidak akan pernah bisa melawan ular Hydra. Lucio berusaha mempercepat laju terbangnya. Ia berharap, Hajun dapat bertahan sampai ia kembali dengan membawa bantuan. Tidak lama dari itu, Lucio pun bertemu dengan Shirong di pertengahan jalan. Melihat Lucio sendirian, Shirong menanyakan keberadaan Hajun. "Kenapa kamu sendirian di sini?" Dengan mata yang berkaca-kaca, tak kuasa menahan air mata, Lucio berkata, meminta bantuan Shirong untuk melawan ular Hydra. Mendengar itu, Shirong pun memahami situasinya saat ini. Ia tidak menyangka jika Hajun berhasil mencapai ke dalam gua. Lucio meminta Shirong untuk segera pergi ke sana. "Kita harus membantunya sekarang juga." Shirong menimpali, "Walau memang aku itu makhluk ilahi, tapi aku bukan tandingan ular Hydra." Mendengar itu, Lucio menjadi sedikit panik. Lalu apa yang harus mereka lakukan agar dapat membantu Hajun? Mendengar itu, Shirong terdiam. Ia merasa pusing dengan apa yang terjadi saat ini. Ia merasa bersalah karena mengirim Hajun ke tempat yang berbahaya. "Aku seharusnya mengirim anak itu pulang ke rumahnya saja daripada mencoba mengujinya seperti ini." Merasa tidak ada pilihan, Shirong pun mengeluarkan kekuatannya. Aura hijau mulai menyelimutinya. Meskipun kakinya yang terluka menghambat langkahnya, Shirong meminta Lucio untuk menunjukkan jalannya. "Aku tidak bisa membiarkan anak muda itu mati. Ayo kita segera pergi." Kembali ke sisi Hajun, ia dibuat terkejut melihat sosok misterius itu yang rupanya seorang wanita. Ia tidak menyangka jika Hydra memiliki bentuk manusia. Melihat Hajun yang terbengong melihatnya, wanita itu mengerti dengan apa yang dirasakan Hajun. "Sepertinya kamu terkejut melihat penampilanku." Wanita itu menjelaskan, semenjak dirinya disegel di sini, ia tidak bisa kembali ke wujud aslinya. Selain itu, adiknya pun tidak pernah melihat penampilannya yang saat ini. Lalu wanita itu kembali menanyakan kabar dari adiknya. "Bagaimana keadaan adikku di sana? Aku sangat mengkhawatirkannya karena sudah lama mereka tidak dapat berkomunikasi lagi setelah dirinya disegel di sini." Lalu Hajun menimpali dengan metode berbohong tanpa berkedip. Dia baik-baik saja. Bahkan, saat makan dia lahap sekali. Makannya juga teratur, dan gajinya juga selalu tepat waktu. Dia sangat senang dengan pekerjaannya. Mendengar itu semua, wanita itu merasa lega. Sebelumnya ia mengira jika adiknya tidak baik-baik saja. Tapi setelah Hajun mengatakan itu, kekhawatirannya pada adiknya mulai sedikit berkurang. Lalu Hajun segera berpamitan, "Aku telah menyelesaikan tugasku. Aku harus kembali sekarang." Hajun berharap jika percakapannya segera berakhir. Ia sangat takut jika nantinya wanita itu menyadari kalau semua yang dikatakannya kebohongan. Akan tetapi, saat Hajun melangkah pergi, wanita itu meminta Hajun untuk berhenti sembari mengeluarkan kekuatan misteriusnya yang membuat tubuh Hajun tidak bisa digerakkan. "Kamu datang sejauh ini karena adikku yang memintamu melihat kondisiku." Hajun pun menjadi sangat panik, tubuhnya gemetaran. Ia mengira, jika wanita itu sudah mengetahui jika dirinya berbohong. Dan alangkah dibuat terkejutnya Hajun, saat wanita itu berbalik dan meminta Hajun untuk mengambil sisik yang ada di tengah punggungnya. Ia mengatakan, jika dirinya memaksa Hajun untuk mengambilnya sebagai hadiah darinya, seharusnya ada sisik dengan warna yang berbeda di tengah punggungku. Ambil itu dan bawalah. Wanita itu meminta Hajun untuk tidak perlu khawatir. Dirinya tidak akan melakukan apapun. Sisik yang ia berikan ini memiliki kekuatan magic. Aku yakin, itu akan dapat membantu Hajun dalam perjalanannya. Setelah mendengar itu, Hajun teringat dengan bulu pemberian Sun Wukong yang dapat membuat klon. Apakah ini mirip dengan benda yang diberikan Sun Wukong pada waktu itu? Lalu Hajun pun menerimanya. "Ya, jika kamu memaksa, aku tidak akan menolaknya." Akan tetapi, saat Hajun mencoba mencabut sisik itu, ia dibuat cukup terkejut dengan sisik itu yang susah untuk dicabut. Tubuhnya pun sampai gemetaran saat mencabut sisik itu. Merasa tidak ada pilihan, Hajun mengaktifkan kekuatan pakaiannya. Aura biru menyelimuti tubuhnya. Dan pada akhirnya sisik itu berhasil dicabut dari tubuh si wanita itu. Akan tetapi, tepat setelah Hajun mencabut sisik itu, kakinya terpeleset dan jatuh menimpa si wanita itu. Meski begitu, Hajun sangat senang. Ia berkata, "Akhirnya aku mendapatkannya." Tidak lama dari itu, Hajun langsung dikejutkan dengan si wanita itu yang mengatakan, "Bagus sekali. Tapi, tidakkah kamu ini terlalu memaksakan diri? Aku tidak pernah membayangkan kamu akan mengambil tindakan terhadapku. Kalau kamu tertarik, aku tidak akan menolaknya." Mendengar itu, Hajun pun segera berdiri dengan wajah paniknya.
Keringat mengucur deras. Dengan terbata-bata Hajun berkata, "Ini keberuntunganku." Maksudku, bukan itu yang ingin aku lakukan." Di waktu yang sama, Shirong sampai di tempat itu. Ia dibuat sangat terkejut menyaksikan suatu hal yang ia lihat di depannya. "Apa? Bagaimana ini bisa? Apa kamu mengalahkan Hydra?" Karena efek skill dari pakaian Hajun masih aktif, sehingga Shirong melihat aura biru yang kuat meluap-luap memancar dari tubuh Hajun. Dengan heran Hajun menanyakan, apa yang Shirong lakukan di sini. Tidak lama dari itu, Lucio datang dan langsung memeluk Hajun. Ia merasa sangat senang melihat Hajun yang baik-baik saja. Melihat itu, Hajun dibuat heran olehnya. "Bukankah sudah aku katakan untuk menungguku di luar karena di sini berbahaya?" Lucio menimpali. "Iya, aku tahu. Tapi karena kamu juga tidak mendengarkan perkataanku." Mendengar itu, Hajun mencubit pipi Lucio. Dasar anak nakal. Jadi kamu memutuskan untuk mendukungku." Lucio pun tidak menimpali. Ia malah berteriak kesakitan karena cubitan Hajun yang cukup menyakitkan. Di sisi Shirong, ia masih terbengong heran. Ia sangat kesulitan mencerna semua yang terjadi di sana. Kepalanya pun dipenuhi tanda tanya. Apakah manusia ini benar-benar mengalahkan Hydra? Sesosok yang pernah mengalahkan Hercules. Chiron pun tidak menyangka jika Hephaestus mengirimkan seorang manusia yang benar-benar tangguh. Terlalu asik mempermainkan Lucio. Hajun sampai mengabaikan wanita itu, lalu ia meminta maaf pada wanita itu. Info guys, mulai dari sini kita panggil wanita ini dengan Hydra. Soalnya wanitanya tidak memperkenalkan diri, tapi Lucio dan Shirong selalu memanggilnya Hydra. Kemungkinan memang itu namanya. Hydra pun meminta Hajun untuk tidak mengkhawatirkan tentang itu. Lalu ia menanyakan, apakah peri itu milikmu? Mendengar itu, Lucio dibuat kesal olehnya. "Apa? Milik? Aku adalah salah satu yang tertinggi di antara." Hajun segera membungkam mulut Lucio, lalu Hajun berkata, "Tidak, aku hanya menganggap jika Lucio sebagai salah satu anak tetangga." Mendengar itu, Hydra merasa jika Hajun itu sangat menarik, sembari tersenyum dengan tangan yang menopang dagunya. "Hahaha, anak tetangga, kamu sangat menarik." Lalu Hydra memandangi Shirong yang berdiri diam di belakang Hajun. "Oh, Shirong, sudah lama kita tidak bertemu, ternyata kamu sudah tua. Tampaknya tubuh immortalmu tidak kebal terhadap ujian waktu, atau karena efek racunku yang membebani tubuhmu." Dengan heran, Hajun menanyakan, "Apa? Racun? Apa ada sesuatu yang pernah terjadi di antara kalian?" Lucio menyela. Ketidaktahuan Hajun bahkan tidak lagi membuatku terkejut. Lalu Lucio menceritakan, jika ini sudah menjadi cerita yang terkenal, berawal dari seorang murid yang dibesarkan dengan sepenuh hati. Namun ia berkhianat dengan anak panahnya yang dilumuri racun Hydra, dan anak panah itu mengenai kaki Shirong. Tapi ada yang mengatakan jika itu adalah kecelakaan, ada juga yang mengatakan, jika itu sebuah karma, karena telah menciptakan sesosok monster. Dikatakan, jika racun Hydra adalah hukuman mati bagi semua makhluk. Hydra pun cukup terkejut melihat Shirong yang masih bisa bertahan dari racun miliknya yang sangat mematikan. Lalu Hydra berbalik ke arah Hajun. Sembari mengeluarkan penawar racun, Hydra berkata, "Kamu di sini untuk air liurku, Shirong memintamu untuk mengambilkannya bukan?" Mendengar itu, Hajun cukup terkejut. Ia tidak menyangka, jika Hydra sudah menyadarinya. Hydra menambahkan, "Aku bisa mencium aroma Shirong padamu." Lalu Hydra berjalan mendekati Shirong. "Ambil ini dan sembuhkan lukamu." Mendengar itu, Shirong dibuat heran olehnya. "Apa maksudmu? Tidak mungkin kamu mau memberikan penawar racun itu secara cuma-cuma." Sembari mengulurkan penawar racun itu, Hydra menimpali, "Kamu memperlakukanku seolah-olah aku seorang penjahat. Apa kamu tahu? Bukan aku yang meracunimu, tapi yang meracunimu itu adalah Hercules. Aku sudah menunggumu selama ini untuk datang dan mengambil penawar racun ini." Setelah mendengar itu, tanpa ragu Shirong mengambil penawar racun itu dan langsung meminumnya. Seketika itu juga, cahaya ungu memancar dari dadanya, urat-urat terbentuk dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Chiron pun berteriak menahan rasa sakit setelah meminumnya, dan tiba-tiba saja, tubuh Shirong ambruk ke tanah. Melihat itu, Hajun pun sangat panik. Ia mengira, jika Hydra telah memberikan Shirong racun, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu mengatakan akan memberikan penawarnya? Tapi malah, Hajun tidak melanjutkan ucapannya. Ia terfokus pada Shirong yang kegirangan sembari memegangi kakinya yang sudah sepenuhnya pulih. Sembari mengelus kepala Shirong, Hydra mengungkapkan rasa kasihannya. Ia menyadari betapa menyakitkannya kehidupan Shirong. Ribuan tahun menjalani kehidupan sembari menahan rasa sakit dari racun Hydra. Singkat cerita, kini, Hajun pun sudah kembali ke kediaman Shirong. Saat itu, Hajun dan Lucio sedang menunggu Shirong kembali. Hajun merasa bosan, karena sudah cukup lama ia menunggu. Apa yang membuatnya pergi begitu lama? Apa dia mencoba mengelabuiku agar tidak membayar biaya pengirimannya? Mendengar Hajun mengatakan itu, dengan kesal Lucio mengatakan, "Jangan bodoh, beraninya kamu menuduh Shirong pelit. Mari kita luruskan ini. Faktanya, Hydra yang memberikan air liurnya langsung pada Shirong. Karena hal itu, kamu tidak layak mendapatkan bayaran." Tidak lama setelah itu, Shirong kembali sembari mengatakan, "Maaf sudah membuatmu menunggu lama.
Aku tidak mengira jika akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan apa yang aku cari. Dengan belak-belakan Hajun menimpali. Iya, kamu memang menghabiskan waktu yang lama. Lucio segera menutup mulut Hajun, tidak masalah sama sekali. Kami bahkan tidak menunggu selama itu. Apa itu yang kamu cari? Sebuah busur panah. Shirong mengiyakan, awalnya aku akan memberikan ini pada Hercules, tapi kupikir ini lebih cocok untukmu daripada si brengsek itu. Mendengar itu, Hajun merasa kecewa. Bisakah dia memberiku banyak poin daripada benda aneh ini? Di saat Hajun akan mengambil busur itu, mereka semua dikejutkan dengan seseorang yang mendobrak pintu. Shirong menanyakan, siapa itu? Orang itu meminta maaf atas kehadirannya yang secara tiba-tiba. Melihat sosok itu, Lucio mengatakan, bukankah itu Ares? Mendengar itu Hajun mengatakan, Ares, bukankah dia dikenal sebagai preman Olympus? Sontak, Lucio dibuat sangat terkejut mendengarnya. Ia meminta Hajun untuk menjaga omongannya. Lucio menjelaskan, jika Ares adalah seorang pangeran di antara para dewa, dia juga putra dari Zeus dan Hera, raja dan ratu ilahi. Ares pun menatap Hajun dengan tajam, seorang manusia dengan peri di sisinya. Apa kamu Hajun Li? Hajun pun mengiyakan. Seketika itu juga, Ares menerjang ke arah Hajun sembari mengatakan, ketemu juga. Awalnya Hajun sangat terkejut. Ia mengira jika Ares akan menyerangnya karena mengatakan preman sebelumnya. Namun, Hajun dibuat heran dengan Ares yang secara tiba-tiba berlutut di hadapannya. Hajun Li, tolong bantu aku. Narator mengatakan, jika Hajun telah membuat sejarah baru, seorang pemuda yang berusia 27 tahun, menjadi manusia pertama yang membuat dewa berlutut di hadapannya. Beberapa saat setelah Ares menceritakan semuanya, Hajun dan Lucio dibuat sangat terkejut olehnya. Mereka tidak menyangka, jika sesosok pangeran dari para dewa meminta bantuan untuk menyelamatkan Hunter yang menjalin kontrak dengannya. Ares menambahkan, jika dirinya melihat garis takdir dari Hunter itu, yang ditakdirkan akan mati hari ini. Dengan heran Hajun menanyakan, kenapa tidak Ares sendiri yang pergi menyelamatkannya? Lucio menimpali, jika itu akan melanggar hukum dari kuasa litas. Shirong menjelaskan, para dewa dilarang untuk ikut campur dalam urusan hidup dan mati manusia, dan aturan ini tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Sebagai God of War dia pasti sudah sangat mengetahui hal ini, meskipun ini adalah kenyataan yang sulit diterima, salah satu dari mereka harus menerima takdir yang sudah ditentukan. Mendengar semua penjelasan Shirong, Ares mengatakan, jika dirinya tidak bisa menerima hal itu, akan kupertaruhkan hidupku untuk menyelamatkannya. Lalu narator menjelaskan alasan Ares yang bersikeras ingin menyelamatkan Hunter yang terikat dengannya. Dikatakan, para mythical dapat menanamkan poin pada Hunter yang terikat kontrak untuk memberikan kekuatan pada mereka. Saat para Hunter sepenuhnya terbangkitkan atau awaken, dan memperoleh prestasi yang luar biasa, mendapatkan pengakuan dan menjadi terkenal di kalangan masyarakat. Sedangkan para mythical akan mendapatkan keuntungan besar, dan berpotensi menggandakan investasi awal mereka hingga ratusan kali. Meski begitu, jika seorang Hunter mati sebelum menyelesaikan misinya, semua hal yang sudah diinvestasikan mythical akan hilang. Setelah Hajun mengetahui sistem mythical dan Hunter, dirinya mulai menyadari, jika ini semua tidak berbeda dengan menghabiskan semua uang untuk investasi yang tidak menguntungkan. Hajun mengatakan, bukankah itu sama saja dengan berjudi? Shirong berkata, sepertinya kamu harus mengalami kebangkrutan dulu, agar dapat menghilangkan kebiasaanmu. Ingat ini, kamu itu seorang mythical, apa yang kamu pikirkan dengan bermain judi seperti itu? Dengan wajah pucat keringat dingin, Ares memohon untuk membantunya sekali saja. Dirinya telah menghabiskan semua poin milik ayahnya untuk investasi itu, dan ayahnya sama sekali tidak mengetahui tentang hal itu. Mendengar itu, Hajun dan Lucio sangat terkejut. Apa? Ayahnya? Lucio berteriak, penguasa Olympus, dia mempertaruhkan semua poin milik Zeus.